Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Estika Permana dengan NIM 2424101041 dari kelas A. Di sini saya mengerjakan soal remedi dengan tipe soal B. Di nomor 1, kita diberikan soal yaitu bintang sisi kembar di mana deskripsinya yaitu kita diminta untuk membuat sebuah fungsi rekursif yang akan mencetak segitiga sama sisi berdasarkan input bilangan positif R sebagai tinggi segitiga. Aturannya yaitu menggunakan rekursi, tidak boleh menggunakan pulangan for ataupun while, menggunakan spasi dan bintang untuk membentuk segitiga simetris. Contoh inputnya 4, serta contoh outputnya seperti segitiga bintang di sini. Di kode ini, yang pertama kita membuat variabel angka dengan menangkap inputan berupa angka yang akan dimasukkan untuk segitiga nanti. Lalu turun ke bawah, ada di def bintang. Di sini kita membuat function def bintang dengan menangkap parameter hitung, yang artinya di bawahnya kita membuat perkondisian jika hitung kurang dari sama dengan 0, maka kita langsung mengembalikan fungsinya itu di return kosong ini. Jika tidak, maka kita return bintang, yaitu menambahkan satu bintang di depan, lalu meminta sisanya dihitung min satu bintang, yang artinya di sini kita itu membangun string dari kiri ke kanan secara rekursif. Kenapa ada hitung min satu? Karena nanti ketika ada inputan itu kita menambahkan bintang hingga dikurangi sampai dengan satu. Semisal bintang 3, maka akan ada bintang plus bintang 2. Yang artinya turun lagi ke bawah, bintang plus bintang satu. Turun ke bawah lagi, bintang plus bintang plus bintang 0 begitu. Lalu turun ke bawah sampai menemukan bahwa hasilnya bintang 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 sebanyak 3 kali begitu. Maka dari itu harus dihitung minus satu di sini. Lalu turun ke bawah lagi di def samping menangkap parameter hitung. Di sini sebenarnya sama dengan yang tadi di function bintang, tapi di sini kita menampilkan spasi bukan bintang. Seperti tadi, jika hitungnya kurang dari 0, maka langsung dikembalikan dengan kosong. Jika tidak, maka kita mereturn spasi dan ditambah dengan jumlah spasi sesuai dengan di parameter hitung ini. Hingga dikurangi satu sampai dengan ditemukan bahwa spasinya ini sesuai dengan inputan yang diinginkan. Turun ke bawah di dari segitiga di sini, eh, kita membuat function segitiga dengan menggunakan parameter n dan juga menggunakan variabel i sama dengan 1. Jika i lebih dari n, maksudnya jika lebih dari n sama dengan return. Hal ini merupakan barisan rekursi. Jika kita sudah mencetak semua baris i yang lebih dari n, maka program akan berhenti. Nah, bentuknya di sini kita memanggil function samping yang di n min i. Maksudnya kita menghitung jumlah spasi di sebelah kiri bintang. Mengapa ada n min 1? Karena semakin ke bawah itu semakin besar i, maka spasinya semakin sedikit. Maka dari itu ini dikurangi i begitu. Semisal di baris ke-1 itu ada 4 spasi, di baris kedua itu ada 3 spasi begitu. Jadi harus di min i begitu. Lalu ada di bintang underscore bintang itu, maksudnya variabel itu yaitu memanggil variabel bintang dengan 2 dikali i min 1. Mengapa begitu? Karena ini untuk membentuk segitiga simetris yang nantinya semisal di baris pertama itu ada 1 bintang. Lalu di baris 2 itu ada 3 bintang. Di baris ketiga ada 5 bintang. Dan itu selalu ganjil begitu ya. Dan selalu terus bertambah di setiap kelipatannya. Setelah ini dibuat, maka kita melakukan print. Yang maksudnya kita itu mencetak bentuknya plus bintang-bintangnya begitu. Jadi mencetak hasil kombinasi antara spasi dan bintang dalam satu baris. Setelah itu, kita juga membagi lagi fungsi rekursi segitiga dengan n, 1 plus i. Yang dimana ini adalah baris rekursi dari function segitiga di sini. Setelah dipanggil, maka kita menghasilkan outputnya
berupa segitiga dengan mengambil inputan angka yang ada di variabel ini. Jadinya di pertama ini ada 1, lalu ini ada 3, ini ada 5, dan ini ada kelipatannya yaitu 7. Penjelasannya yaitu yang pertama ini memiliki 3 spasi dan 1 bintang. Seperti yang di kode di sini. Lalu dipanggil untuk membuat segitiga di sini. Di bawah ini, di bawah yang satu ini ada 2 spasi plus 3 bintang. Turun lagi ada satu spasi plus 5 bintang, dan bawahnya lagi ada 0 spasi dan 7 bintang. Untuk soal nomor 2, di sini deskripsinya yaitu Mang Wawan sedang gabut dan ingin memainkan angka dari stok buah di tokonya. Dia penasaran apakah ada 2 angka dalam daftar yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 100. Di sini terdapat variabel stok buah dengan ada list 15, 60, 35, dan seterusnya. Aturannya, kita menggunakan algoritma brute force dan mengecek semua pasangan angka, yang dimana ada kombinasi 2 angka berbeda. Jika ada pasangan yang jumlahnya 100, kita menampilkan nilai dan indeks mereka. Ada contohnya seperti ini. Catatannya, kita hanya boleh menampilkan satu pasangan pertama yang ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka tampilkan pesan tidak ada pasangan yang jumlahnya 100. Di sini, membuat variabel stok buah dengan isi listnya 15, 60, 35, 20, 10, 45, 25, 75, dan juga 50 seperti contoh soal ini. Dan juga kita membuat targetnya yaitu 100 dari kombinasi penjumlahan 2 angka yang ada di sini. Setelah itu, eh, kita membuat function hitung dengan menangkap parameter stok dan juga target. Stok ini berisi eh, list angka stok, misalnya di stok buah ini. Lalu target ini untuk mencapai hasil dari penjumlahan 2 elemen yang ada di list itu. Setelah itu turun ke bawah ada di for i in range len stock. Artinya kita melakukan looping pertama dengan indeks i dari 0 sampai dengan panjang list lalu dikurangi 1. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mengambil elemen pertama dari pasangan ini. Setelah itu kita melakukan for lagi di dalam for, yaitu for j in range i plus 1, len stock, yaitu artinya kita membuat loop kedua yang berada di dalam loop pertama dengan indeks j dimulai dari i plus 1. Mengapa harus i plus 1 di sini? Karena untuk menghindari mengecek elemen yang sama sebanyak 2. Untuk menghindari elemen yang sama 2 kali. Jadi tidak ada yang sama untuk pengecekan berikutnya begitu. Jadi nanti ada stok i plus stok i, dan agar kombinasinya itu tidak duplikat begitu. Maka dari itu harus i plus 1 di sini. Tujuannya itu yaitu untuk mencari elemen kedua dari pasangan yang berbeda. Setelah melakukan 2 perulangan di sini, kita melakukan pengondisian di sini. If jika stok i dijumlahkan dengan stok j, artinya di sini ada di stok i, lalu ini ada di kombinasi kedua itu stok j. Jika stok i ditambah dengan stok j sama dengan target yang kita mau yaitu 100, maka kita melakukan print. Pasangan angka yang jumlahnya 100 adalah stok i dan stok j yang ditangkap dari hasil kombinasi dan penjumlahan 100 yang ada di target ini. Gitu. Lalu setelah kita menemukan ada pasangan angka yang jumlahnya 100, kita juga menampilkan di mana sih posisi mereka ini. Jadi kita melakukan print lagi, print posisi mereka itu ada di indeks ke I dan juga ke J. Nanti akan muncul bahwa indeks mereka ini, indeks yang dijumlahkan jadi 100 akan ditampilkan di sini. Setelah ditemukan, maka kita return none, yaitu menghentikan fungsi setelah pasangan itu ditemukan gitu. Karena kita tidak perlu mencari pasangan lain, cukup satu saja. Lalu, karena di soal terdapat catatan jika tidak ditemukan, tampilkan pasangan tidak ada pasangan yang jumlahnya 100. Jadi kita melakukan print lagi di sini, tidak ada pasangan yang jumlahnya sesuai target ini yaitu 100. Setelah itu, kita memanggil function yang telah kita buat, yaitu dengan hitung, dengan menangkap parameter stok buah
di sini, serta target yang kita mau yaitu 100 di sini. Setelah ini dibuat, maka kita run, dan bisa dilihat bahwa pasangan angka jumlah 100 adalah 25 dan 75 di sini. Dan posisi mereka ada di indeks ke-6 dan juga ke-7 di sini. Di soal nomor 3, kita mendapatkan soal diberikan sebuah array 2 dimensi yang berisi pasangan bilangan X dan juga Y. Tugas saya yaitu mengurutkan array tersebut berdasarkan elemen pertama yaitu X dari setiap pasangan menggunakan algoritma selection sort. Di sini terdapat catatan bahwa kita harus menggunakan algoritma selection sort, tidak boleh menggunakan sort ataupun sorted. Urutkan berdasarkan elemen pertama dari setiap subarray dan juga mencatat hasil array yang telah terurut. Kita diberikan data awal seperti ini dengan contoh output seperti ini. Yang pertama, yang pastinya kita membuat variabel dengan menangkap list yang telah disediakan oleh soal. Setelah itu, kita membuat definition selection dan dengan menangkap parameter my_array. Yang di sini kita itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama selection yang menerima satu parameter yaitu my_array yang nantinya berupa list 2 dimensi yang ada di sini. Setelah itu, di endline my_array kita menyimpan panjang ataupun jumlah elemen yang ada di my_array ke variabel n di sini. Hal ini diperlukan agar kita tidak perlu memanggil len berulang-ulang kali di dalam setiap loop nantinya begitu. Jadi didefinisikan terlebih dahulu di sini. Setelah itu, di sini kita membuat for i in range kurung n. Artinya kita melakukan looping dari i sama dengan 0 hingga i sama dengan n-1. Hal ini merupakan syarat untuk loop dari selection sort begitu. Tujuannya untuk mencari elemen terkecil dari setiap posisi i hingga akhir listnya nanti di situ. Lalu untuk menukar dengan elemen di posisi i. Lalu turun ke bawah dari index underscore angka underscore min sama dengan i. Maksudnya kita menyimpan indeks dari elemen terkecil yang ditemukan sementara gitu. Awalnya diasumsikan dengan elemen ke i adalah yang terkecil. Makanya itu di sini kita sama dengankan i. Lalu turun ke bawah ada di for j in range i plus i, n. Yang artinya kita membuat looping kedua dari i plus 1 hingga akhir listnya nanti begitu. Tujuannya di sini untuk membandingkan elemen setelah i yang ini untuk mencari nilai yang lebih kecil begitu. Looping yang kita buat di for j in range ini untuk mencari nilai minimum dari sisa list yang ada begitu. Setelah kita membuat looping dan mencari nilai minimum dari sisa list yang ada, di sini kita membuat perkondisian. Jika my_array j dan juga 0 kurang dari my_array indeks angka min ke 0, berarti indeks angka minnya itu sama dengan j yang ada di minimum listnya di sini. Jadi kita mengecek apakah angka pertama dari 0 yang ada di sini dan juga di sini dari elemen indeks j apakah lebih kecil dari angka yang terkecil yang telah ditemukan di indeks angka min ini begitu. Jadi mengecek yang ini apakah lebih kecil dari yang ini. Jika iya, maka kita memperbarui posisinya di sini. Kita memperbarui posisi minimum yang ada di indeks underscore angka underscore min di sini menjadi j. Yang sebelumnya i menjadi j di sini begitu. Jadi ditukar. Setelah kita mengupdate indeks angka underscore min, maka kita membuat pertukaran baru lagi di sini gitu. Jadi setelah seluruh loop ini berjalan, maka kita menukar posisi i dengan indeks yang memiliki nilai terkecil dengan indeks angka underscore min di sini begitu. Di kode ini merupakan penukaran dalam selection sort begitu. Dilakukan hanya i bukan sama dengan indeks underscore angka underscore min di sini begitu. Setelah kita melakukan penukaran di kode ini, kita di bawahnya melakukan return my_array, yang dimana kita mengembalikan array yang sudah diurutkan tadi di sini begitu.
Setelah itu, kita memanggil fungsi selection dengan menangkap list dua dimensi yang ada di sini begitu. Setelah kita eh, menyim- memanggil dengan menyimpannya di variabel hasil, kita melakukan print apa outputnya begitu. Jadi ditemukan output seperti perintah soal itu 0,9, 0,3, 1,1, 1,5, 1,3, 2,8, 2,1, 3,7, 3,0, dan 9,2 di sini begitu. Selanjutnya ada di soal keempat, di sini di mana dalam permainan petualangan digital, pemain harus mengumpulkan kristal kuning yang tersebar di seluruh dunia. Setiap kristal disimpan pada lokasi dengan koordinat X tertentu. Namun, tidak semua lokasi penting. Hanya lokasi yang menyimpan kristal legendaris yang perlu dicari. Lokasi kristal legendaris hanya berada pada indeks kecepatan 3 atau 5. Indeks dimulai dari 0 pastinya. Tugasnya di sini yaitu menerima lokasi N sudah diurutkan secara naik. Filter hanya lokasi dan indeks kelipatan 3 ataupun 5. Lalu kita mengecek apakah target koordinat termasuk dalam lokasi legendaris. Jika ada, kita menampilkan indeks relatif dalam list legendaris tersebut. Jika tidak ada, maka menampilkan pesan bahwa tidak ditemukan. Untuk front inputnya ada 3, yaitu baris pertama, yaitu ada input bilangan bulat N ataupun jumlah total lokasi. Di input kedua, eh, kita menentukan N atau buah bilangan bulat N buah bilangan bulat yang ada di baris yang berdasarkan baris pertama, yaitu koordinat lokasinya, serta di baris ketiga ada satu angka target atau koordinat kristal yang ingin dicari begitu. Jadi inputnya seperti ini dan outputnya seperti ini. Yang pertama, saya membuat function binary search recursive dengan menangkap 4 parameter, yaitu ada R, target, low, dan juga high. Yang dimana maksudnya yaitu R ini list yang sudah terurut sesuai tempatnya gitu. Yaitu tempat kita untuk mencari nilai targetnya nanti. Target ini pastinya nilai yang ingin dicari, low, indeks batas bawah di uh, di pencariannya, dan high, indeks batas atas untuk pencariannya begitu. Jika low lebih dari high, maka kita returnkan ke min 1 begitu. Kenapa min 1? Karena ini untuk mengembalikan bahwa nilai itu tidak ditemukan di sini gitu. Setelah itu eh, kita membuat variabel mid dengan menjumlahkan low lebih dari high slash slash 2 di sini. Maksudnya apa? Di sini variabel mid itu menangkap eh, low ditambahkan high terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan slash slash 2 ini, maksudnya yaitu pembagian bilangan bulat, sehingga nantinya itu mid itu selalu uh, bilangan bulat gitu, jadi tidak koma, tidak pecah begitu. Semisal nanti 2,5, maka maka akan dibulatkan ke bawah, jadinya mid itu 2 begitu. Semisalnya begitu. Lalu turun ke bawah lagi ada di if r mid sama dengan target. Di sini maksudnya itu jika elemen tengahnya itu sama dengan target, maka langsung mengembalikan indeks midnya di sini begitu. Jika tidak, oh maaf, jika elemen tengahnya ini sama dengan target, maka langsung mengembalikan indeks mid, yang artinya bahwa ini tuh targetnya sudah ditemukan begitu. Jika masih belum, jika tidak, maka turun ke elif di sini. Elif armit lebih dari target. Maksudnya, jika nilai di tengahnya itu lebih besar daripada target yang kita mau, maka kita mencari di bagian kiri array begitu. Akhirnya di sini kita mereturn binary search recursive r, target, low, mid, min 1. Yang artinya kita memanggil fungsi yang kita buat tadi secara rekursif dengan batas atas yang diperbarui menjadi mid kurang dari 1. Yang dimana di sini kita mencari yang sebelah kiri array. Jadi kita memperkecil ruang pencarian di sebelah kiri. Begitu. Jika selain itu, maka kita uh, melakukan return binary search recursive r get mid di plus 1, high begitu. Yang artinya jika nilai di tengah itu lebih kecil daripada target yang kita mau, maka kita mencari di bagian kanan array-nya begitu. Maka dari itu kita memanggil fungsinya secara rekursif dengan batas bawahnya ini diperbarui menjadi mid plus 1 begitu. Hal ini sama dengan yang tadi,
karena tadi yang kiri, jadi kita memperkecil ruang pencarian yang ada di sebelah kanan gitu. Setelah ini selesai, maka kita perlu membuat binary rekursifnya untuk eh, melakukan input berdasarkan data yang kita mau begitu. Di sini di binary rekursif ini kita membuat fungsi bernama binary rekursif dengan di bawahnya ini membuat 3 variabel untuk inputnya sendiri begitu. Yang pertama ada input jumlah dengan memasukkan jumlah total lokasinya ini seperti yang contoh input 10 di sini. Lalu ada angka underscore input. Di sini kita memasukkan daftar angka yang ingin kita cari begitu di ada di 12, 18 dan sebagainya. Lalu ada target input yang kita mau untuk target dari lokasinya sendiri begitu. Di sini ada 50 di sini. Nah, setelah kita membuat 3 inputan di sini, maka di angka underscore list ini kita tuh membuat inputan string angka berubah menjadi list integer begitu. Di sini ada list, yaitu untuk merubah inputan angka itu menjadi list integer begitu di sini. Setelah itu ada angka underscore input dot split, yang itu artinya untuk memecah string berdasarkan spasi menjadi list string begitu nanti. Lalu ada map kurung integer, itu ada untuk mengubah setiap string itu menjadi integer yang kita mau. Lalu ada list yang ini itu untuk mengubah hasil map menjadi list nantinya begitu. Lalu setelah itu kita membuat variabel target dengan memasukkan target underscore input yang ada di sini begitu. Kenapa begitu? Karena target ini lebih mudah untuk dibaca untuk di proses berikutnya begitu. Untuk lokasi legendaris, di sini kita membuat list kosong terlebih dahulu untuk nantinya digunakan sebagai penyimpanan dari hasilnya itu. Setelah itu, turun ke bawah ada di for i in range len angka underscore list. Di sini kita membuat perulangan di mana kita melooping melalui semua indeks i dalam angka underscore list dalam ini. Di if ini kondisinya kita mau mengambil indeks yang kelipatannya 3 ataupun 5. Jadi kita moduluskan ini i modulus 3 sama dengan 0 atau harus 0 atau ini dimoduluskan 5 harus 0. Maka dari itu kita mendapatkan elemen yang indeksnya itu kelipatan 3 ataupun 5. Nah, jika sudah melakukan perkondisian dan juga benar, maka kita menambahkan angka list i ke lokasi legendaris yang kita mau begitu. Ini. Jika jadi lokasi legendaris ini merupakan subset dari elemen yang posisi indeksnya memenuhi kondisi yang ada di perkondisian ini begitu. Nah, setelah ditemukan lokasi legendarisnya semua dari hasil penambahan angka list ini, maka kita menangkap hasil tersebut ke dalam variabel hasil. Hasil ini memanggil binary search rekursif dengan lokasi legendaris, target input, 0, dan juga len dari lokasi legendaris dikurangi 1. Apa maksudnya? Yaitu yang pertama, kita memanggil fungsi pencarian dengan binary search rekursif, yang dimana menangkap lokasi legendaris yang ada di sini begitu. Nah, setelah itu, target input ini apa? Target input ini adalah target yang mau kita cari begitu. Lalu, 0 ini merupakan 0 ini merupakan batas bawah pencarian, itu dimulai dari indeks 0 sesuai perintah soal tadi. Lalu, batas atas untuk pencariannya yaitu dari indeks terakhir. Makanya, di sini kita melakukan len lokasi legendaris dikurangi 1 untuk bisa mendapatkan output indeks terakhirnya begitu. Setelah ini semua dijalankan, kita menyimpannya di variabel hasil di sini begitu.
Lalu setelah kita menyimpan di variabel hasil, kita membuat sedikit perkondisian di sini. Jika hasilnya itu tidak bukan sama dengan min 1, yang artinya di sini bukan ada min 1. Nah, di sini jika hasil bukan bukan sama dengan min 1, maka ditemukan bahwa ada lokasi ditemukan di indeks legendaris ke-2. Seperti contoh yang ada di sini begitu. Jika sama dengan min 1, maka turun ke else, maka print lokasi tidak ditemukan dalam daftar legendaris begitu. Setelah kita membuat perulangan, maka kita hanya tinggal menampilkan outputnya gitu, yaitu memanggil binary recursive saja. Kita coba di sini, kita mencontoh contoh input yang ada di soal di sini, yaitu jumlah total lokasinya yaitu ada 10 di sini. Setelah itu, untuk daftar angka yang kita mau cari yaitu ada 12, lalu dispasi dan 18, 24, 31, 25, 50, 63, 72, 85, dan juga 93 di sini. Setelah itu, kita mau cari nih, cari yang angka berapa? Cari yang angka 50 di sini. Akhirnya ditemukan bahwa lokasi ditemukan di indeks legendaris kedua seperti contoh output yang diinginkan soal ini gitu. Itu soal kelima. Deskripsinya, di penelitian, para ilmuwan menemukan sistem radar kuno yang merekam ribuan data objek asing yang pernah melintas. Setiap objek memiliki skor ancaman antara 0 hingga 1000. Namun, karena sistem yang sudah tua, datanya bercampur dengan sinyal yang rusak, yaitu skor yang bernilai negatif atau lebih dari 1000. Setiap sinyal yang tidak termasuk skor ancaman perlu difilter. Aturannya, di sini kita pertama mengambil data skor ancaman dari pengguna. Kedua, memfilter data yang memfilter nilai yang tidak valid, kurang dari 0 ataupun lebih dari 1000 begitu. Yang ketiga, kita mengurutkan data yang valid dari terkecil ke yang terbesar menggunakan merge sort. Yang keempat, kita menemukan skor ancaman tertinggi setelah pengurutan tanpa menggunakan max. Yang terakhir, kita menemukan skor tertinggi tersebut yang telah kita cari di perintah sebelumnya begitu. Untuk format inputnya ada dua, yaitu baris pertama ada sebuah integer n yang dimana jumlah total data yang diterima dari radar. Kedua, skor ancaman yang bisa jadi nanti ada skor yang tidak valid begitu. Ini ada contoh input dan juga ada contoh outputnya di sini. Gitu. Untuk kodenya seperti ini. Yang pertama, pastinya kita membuat function merge sort begitu dengan menangkap parameter r. Setelah kita membuat function, di bawahnya ini ada if len r kurang dari sama dengan 1, kita langsung kembalikan r. Maksudnya, di sini, jika panjang array-nya ini, ataupun jika panjang r, 0 atau 1, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu sudah terurut begitu. Jadi kita langsung kembalikan r tanpa dimodifikasi begitu. Setelah itu turun ke bawah, kita mengambil indeks mid-nya begitu. Caranya dengan mid sama dengan len r, kita slash 2. Di situ maksudnya kita melakukan pembagian bilangan bulat begitu. Di sini fungsinya itu juga untuk membagi array menjadi dua bagian gitu. Untuk digunakan di sini. Di sini ada left untuk melakukan merge sort dari setengah kiri array begitu. Jadi dari indeks 0 hingga ke mid min 1 begitu. Di sini untuk menyimpan di left ini untuk menyimpan hasil pengurutan di setengah kiri di variabel left begitu. Untuk right ini sama dengan yang tadi kiri, cuma ini yang kanan begitu. Jadi kita menyimpan hasil pengurutan di setengah kanannya itu ada di right begitu. Dia ada di variabel right. Setelah itu di bawah ini kita return merge left, right begitu. Kita menggabungkan list antara left dan juga right yang sudah terurut dengan fungsi merge yang kita buat di bawah nanti. Setelah itu kita mengembalikan hasil penggabungan itu sebagai list terurut yang penuh begitu. Setelah kita membuat function merge sort, di sini kita membuat lagi function untuk merge yang dimana menangkap dua parameter yaitu left dan juga right. Di sini kita mendefinisikan fungsi merge yang menerima dua list terurut dari left dan juga right gitu. Fungsi ini juga nantinya itu bisa menggabungkan antara dua list terurut menjadi satu list yang terurut begitu.
Setelah itu kita membuat list kosong yang ditangkap dengan variabel list nantinya begitu. Nantinya ini diisi dengan hasil gabungan left dan juga right begitu. Di bawahnya ada i sama dengan j sama dengan 0. Di sini kita melakukan inisialisasi ataupun awalan untuk indeks i untuk list left dan juga j untuk list right begitu dengan nilainya itu 0. Jadi i left itu untuk left, j untuk right dengan nilainya itu sama-sama 0 begitu. Nah, kedua indeks yang ada di i dan juga j ini nantinya digunakan untuk melacak posisi elemen yang akan dibandingkan di masing-masing list nantinya begitu. Setelah ini dibuat, maka turun ke bawah ini ada while i kurang dari line left and j kurang dari line right. Maksudnya yaitu kita melakukan looping selama indeks i dan j masih di dalam batas left dan juga right. Makanya itu ada line left dan juga line right. Selama masih ada dalam batasnya, kita terus melakukan perulangan itu begitu. Nah, setelah kita membuat perulangan, kita melakukan perkondisian di sini. Jika left A kurang dari right J, kita mengepen hasilnya ke dalam variabel result lalu menambahkan 1 begitu. Di sini kita perlu menaikkan indeksnya itu yaitu indeks I di mana di sini ada plus 1 agar bisa pindah ke elemen berikutnya di left gitu. Jadi bisa pindah terus ke left. Makanya itu kita harus perlukan plus 1 gitu. Jika tidak, ataupun jika sudah melebihi ini, maka turun ke else di sini. Di sini kita menambahkan hasil dari kanan ke variabel resultnya juga gitu. Jadi kita menaikkan indeks J supaya bisa pindah ke elemen berikutnya di right begitu, sama seperti yang tadi. Cuma ini hanya beda posisi begitu. Di sini J itu right. Setelah itu di sini ada result extend I dan juga J. Maksudnya di result extend left ini left left i titik 2 di sini jika elemen di left itu masih tersisa karena list di kanannya itu sudah habis maka kita menambahkan sisa elemen left i ke dalam result yang kita buat di sini gitu menggunakan extend. Nah, yang di sini juga sama. Jika elemen di right itu masih tersisa, sedangkan list di kirinya itu sudah habis, maka kita menambahkan sisa elemen right j titik 2 ke dalam variable result menggunakan extend ini. Setelah itu kita mengembalikan nilai resultnya itu yang isinya itu nanti gabungan antara dua list terurut antara left dan juga right tadi begitu. Setelah kita buat, maka di sini kita hanya perlu membuat inputannya. Yang pertama, kita membuat inputan untuk memasukkan jumlah total data radarnya dengan mengubahnya ke bentuk integer begitu. Yang kedua, di sini kita meminta input dari pengguna berupa skor ancaman radarnya gitu. Yang nantinya dipisah dengan spasi di sini. Nah, setelah kita meminta input dari pengguna, di sini kita perlu mengubah datanya. Dengan variabel data kita dengan variabel data ada di sini input underscore str dot split. Dot split di sini itu maksudnya untuk memisahkan inputan string menjadi list string nantinya begitu. Setelah itu ada di sini ada di map integer koma input underscore str dot yang maksudnya kita mengkonversi setiap elemen string ke integer dengan map integer ini. Setelah itu kita mengubah hasil map ini ke list integer data yang disimpan ke variabel data di sini begitu. Setelah itu kita membuat variabel score valid untuk skor yang valid berdasarkan persyaratan yang ada di sini begitu. Nah, di sini saya menggunakan penyingkatan untuk if yang ada di sini begitu. Jadi, di sini kita membuat variabel baru skor underscore valid yang hanya berisi elemen dari data yang valid, yaitu artinya antara 0 sampai dengan 1000. Di sini filternya itu saya menggunakan penyingkatan yang
sebelumnya sudah saya gunakan juga di Algo 1 begitu. Jadi untuk penyingkatannya itu seperti ini. Untuk skor terurutnya, yaitu kita membagi lagi merge underscore sort di atas ini. Untuk dengan menangkap skor yang valid yang kita temukan di sini begitu. Dari hasil perkondisian antara 0 hingga 1000 begitu. Nah, setelah kita mendapatkan output dari skor terurut, maka kita hanya perlu menampilkannya saja. Di sini skor ancaman tertinggi digabung yaitu koma skor dari skor terurut min 1. Di sini kita mencetak skor ancaman tertinggi yaitu elemen terakhir dari list yang sudah terurut gitu. Maka dari itu harus ada min 1 untuk terurut. Karena sudah terurut dari kecil ke besar, jadi bisa dipastikan bahwa elemen terakhir itu pastinya skor yang tertinggi begitu. Jadi kita menampilkannya skor yang tertinggi saja. Jika tidak, maka kita menampilkan tidak ada skor ancaman yang valid begitu. Di sini kita coba di sini. Kita mencontoh inputnya di sini. Ada masukkan jumlah total data radar. Di sini ada 12. Lalu ada masukkan skor ancaman ada 34, 89, 1001, 1203, min 5, 73, 21, min 17, 2, min 1200, 2202, dan juga min 6. Bisa dilihat bahwa skor yang tertingginya itu 89 di sini. Sesuai dengan yang diminta oleh soal di sini. Gitu.